wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sofil Ma'arif, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah Siman Sekaran, Lamongan. Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas dari Bapak Saiful Anam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi fikih MTS kelas 7 semester 2 mengenai sholat Jumat, sholat jamak khosor, dan sholat sunnah mu'akad dan ghairu mu'akad. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat Jumat adalah sholat yang dilakukan dengan berjamaah di siang hari pada waktu zuhur di hari Jumat. Namun pelaksanaannya berbeda dengan sholat zuhur. Jika sholat zuhur berjumlah 4 rakaat, sedangkan sholat Jumat mempunyai jumlah 2 rakaat, yang sebelum pelaksanaannya didahului dengan 2 khutbah terlebih dahulu. Adapun ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah melaksanakan sholat Jumat adalah Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9, yang artinya, "Wahai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli, demikian itu adalah baik bagimu sekalian jika kamu mengetahui." Hukum mengerjakan sholat Jumat ini adalah wajib bagi yang memenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat melakukan sholat Jumat antara lain: 1. Islam, 2. Sudah balik atau mencapai umur dewasa, 3. Berakal sehat. 3 syarat utama ini juga berlaku untuk sholat selain sholat Jumat. 4. Laki-laki, 5. Merdeka, 6. Sehat jasmani, 7. Orang yang menetap atau berdomisili pada suatu daerah tertentu. Adapun orang-orang yang mempunyai halangan-halangan tertentu yang menyebabkan tidak terkena hukum wajib dalam melaksanakan ibadah sholat Jumat adalah perempuan, masih anak-anak atau belum balik, orang yang sakit, orang yang dalam kondisi bepergian, orang yang mengalami gangguan akal atau gila. Sedangkan syarat sah sholat Jumat adalah: 1. Dilaksanakan di suatu tempat yang sudah ditetapkan oleh masyarakat atau masjid jami'. 2. Dilaksanakan pada waktu siang hari layaknya sholat zuhur. 3. Dilaksanakan secara berjamaah atau bersama-sama. 4. Didahului dengan 2 kali khutbah sebelum melaksanakannya. Rukun-rukun dalam khutbah Jumat. Rukun adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan dalam suatu ibadah. Dalam hal ini khutbah Jumat. Rukun ini harus dipenuhi oleh orang yang berkhutbah atau khatib dalam khutbah Jumat yang disampaikannya. Adapun rukun-rukun khutbah Jumat adalah: 1. Diawali dengan syukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat tauhid pada setiap khutbah, baik khutbah yang pertama maupun yang kedua. 2. Membaca 2 kalimat syahadat. 3. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. 4. Berwasiat takwa. Wasiat ini adalah wasiat yang isinya mengandung kalimat ajakan atau peringatan untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan pada para jamaah yang hadir dalam sholat Jumat. 5. Membaca ayat-ayat dalam Al-Quran pada setiap khutbah, baik khutbah pertama maupun kedua. 6. Membaca doa untuk keselamatan kaum muslimin pada khutbah yang kedua. Syarat-syarat dalam khutbah Jumat. Adapun syarat-syarat dalam menyampaikan khutbah Jumat adalah: 1. Sudah masuk waktu sholat Jumat atau sholat zuhur. 2. Orang yang berkhutbah atau khotib
sedang dalam keadaan suci serta tertutup auratnya. 3. Menyampaikan materi khutbah dengan suara yang jelas. 4. Menyederhanakan materi khutbah atau tidak terlalu panjang. 5. Duduk sejenak antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Sunnah-sunnah dalam melaksanakan sholat Jumat antara lain adalah: 1. Bersuci atau membersihkan tubuh. 2. Memakai pakaian yang bagus, sopan dan rapi. 3. Memakai minyak wangi. 4. Memotong kuku dan merapikan rambut. 5. Bersegera untuk pergi ke masjid dan usahakan sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. 6. Sembari menunggu khutbah, bacalah Al-Quran atau berzikir mengingat Allah. 7. Mendengarkan dengan baik khutbah Jumat yang disampaikan oleh khotib dan tidak ramai. Hikmah melakukan sholat Jumat: untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, menjalin silaturahim sesama umat Islam, untuk mendapat ampunan dari Allah, dan lain-lain. Salat sunnah mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Salat sunnah mu'akkad adalah salat sunnah yang dikuatkan. Artinya adalah salat yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah, dan Rasulullah jarang sekali meninggalkan salat sunnah mu'akkad. Contoh salat sunnah mu'akkad: salat qobliyah zuhur 2 rakaat, salat ba'diyatul zuhur 2 rakaat, salat ba'diyatul maghrib 2 rakaat, salat ba'diyatul isya 2 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, salat sunnah witir, salat sunnah tahajud, salat sunnah tarawih, dan salat idain. Salat sunnah ghairu mu'akkad. Salat sunnah ghairu mu'akkad adalah salat sunnah yang tidak dikuatkan dan Rasulullah jarang melakukannya. Contoh salat sunnah ghairu mu'akkad: salat sunnah qobliyah asar 2 rakaat, salat ba'diyatul asar 2 rakaat, salat qobliyah maghrib 2 rakaat, salat qobliyah isya 2 rakaat, dan salat ba'diyatul subuh 2 rakaat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam salat sunnah mu'akkad dan ghairu mu'akkad antara lain: tidak didahului oleh azan dan iqamah, dilaksanakan dengan 2 atau 4 rakaat salam. Tempat pelaksanaannya salat sunnah sebaiknya berbeda dengan salat wajib. Bacaan tidak dinyaringkan, memulai salat dengan niat masing-masing. Hikmah melaksanakan sholat sunnah adalah hati akan merasa lebih tenang. Sholat jamak yaitu menggabungkan atau mengumpulkan 2 sholat wajib yang dikerjakan dalam suatu waktu. Sholat jamak dibagi menjadi 2, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Salat qasar yaitu memendekkan atau meringkas jumlah rakaat salat fardu menjadi setengahnya atau 2 rakaat. Salat jamak qasar adalah mengerjakan salat fardu dengan menjamak dan mengqasarnya sekaligus. Cara salat dalam keadaan sakit bisa dilakukan dengan berbagai posisi, seperti salat dengan duduk, berbaring, dan salat dengan telentang. Tata cara salat dalam kendaraan: pada saat takbiratul ihram diusahakan menghadap kiblat. Selanjutnya arah sholat mengikuti arah kendaraan. Hendaknya diusahakan agar gerakan sholat dapat dilakukan dengan sempurna, dan bila tidak memungkinkan maka lakukanlah dengan semampunya. Semua bacaan dalam sholat, baik bacaan sunnah maupun bacaan wajib, dilakukan sesuai ketentuan. Cara bersuci saat dalam kendaraan dapat dilakukan dengan berwudu jika memungkinkan, dan dengan tayamum jika tidak memungkinkan.